Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kuliah kita lanjutkan kembali. Mata kuliah pengantar statistik sosial. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang, atau kita akan membahas tentang penyajian data menggunakan grafik. Yang lalu kita sudah belajar tentang penyajian data menggunakan tabel. Di materi kuliah hari ini berhubungan dengan kuliah sebelumnya, materi yang sebelumnya. Untuk menyajikan data menggunakan diagram atau grafik, kita menggunakan tabel yang kita sudah miliki, ya, tabel data, baik yang data tunggal maupun data berkelompok. Kita mulai dengan penyajian data menggunakan diagram batang. Perhatikan gambar 1, ya, gambar yang sebelah kanan, yang ini. Kemudian perhatikan juga tabel yang di sebelah kiri, ya. Ini tabel tentang distribusi frekuensi olahraga kegemaran. Nah, ini kita tabel ini kita sudah pelajari sebelumnya. Jumlah keseluruhan frekuensi pada tabel ini 40. Kemudian 40 frekuensi ini terdistribusi pada 6 jenis olahraga. Nah, untuk menyajikan tabel ini, untuk menyajikan data ini ke dalam grafik menggunakan diagram batang, ya, kita menggunakan frekuensinya langsung kita sajikan seperti ini. Ya, coba lihat. Ini bulu tangkis, yang ini bulu tangkis. Kemudian frekuensi pada tabel, ya, frekuensinya 6, ya, frekuensinya 6. Jadi dari jenis olahraga yang digemari, kemudian kita buat garis, ini, ya, kita buat garis sampai di frekuensi 6. Ya, demikian juga untuk bola voli. Bola voli frekuensinya 17. Ya, coba lihat ini 17 frekuensinya. Kemudian kita pada gambar, ya, pada diagram kita buat batangnya atau diagramnya sampai pada frekuensi 17. Ya, sampai pada frekuensi yang ke-17. Perhatikan dalam menyajikan data dalam bentuk grafik atau dalam bentuk diagram, umumnya yang digunakan frekuensi di sebelah kiri pada sumbu vertikal, kemudian data atau kelompok data atau jenis data yang digunakan diletakkan pada sumbu X. Sebenarnya bisa juga ditukar, tapi yang lazim digunakan, ya, yang sering digunakan adalah posisi frekuensi pada sumbu vertikal, kemudian yang satunya pada absisnya, ya, atau pada sumbu horizontalnya. Ya, perhatikan lagi untuk bola kaki, ya. Bola kaki frekuensinya 4. Frekuensi 4 yang ada di tabel. Kemudian kita buatkan grafiknya, ya. Batangnya atau diagram batangnya ketinggian sampai pada ketinggian 4 saja. Ya, tidak boleh lebih dari 4 karena frekuensinya hanya 4. Yang paling ujung tenis meja atau yang paling akhir tenis meja, frekuensinya 2, ya, frekuensinya 2. Ya, ketinggian diagramnya sampai pada 2, ya. Sampai pada frekuensi 2.
Ini saya pikir tidak terlalu susah yang ini, tidak masalah ini. Kemudian penyajian data dalam bentuk ini. Untuk data yang berkelompok, yang tadi itu data tunggal yang ini, ya data tunggal bulu tangkis, bola voli, bola kaki ini tunggal, ya. Kemudian yang dalam bentuk berkelompok, data yang berkelompok atau yang menggunakan kelas-kelas interval. Perhatikan, ini ada sekian kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas. Hampir sama saja dengan yang tadi, ya. Kalau kita gambar diagramnya, kita gambar grafiknya, kita meletakkan frekuensi, ya. Frekuensi kalau pada gambar yang di sebelah kanan ini, frekuensi menandakan banyaknya kakak yang mengonsumsi minyak tanah. Ya, ini. Ya, frekuensinya dari 0 hingga, jadi kalau misalnya di sini yang paling tinggi 17 bisa kita 18 karena ini dia menggunakan lompatan 22 ya sampai 18. Ini tergantung pada kebutuhan. Bisa juga 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, hanya terlalu panjang. Kemudian ini selangnya ini mestinya gambarnya rapat ini. Ya, rapat ke sumbu semuanya, tidak naik seperti ini. Ini agak bergeser gambarnya. Untuk interval atau kelas yang pertama, 12 sampai 16, frekuensinya 4. Ya, jadi ini sampai 4 saja. Ini agak naik sedikit ini. Mestinya rapat ke bawah. 12 sampai 16. Frekuensinya 4. Frekuensinya 4. Kemudian 17 sampai 21. Ya. Selang 17 sampai 21 frekuensinya 3. Ya, 3 ini hanya 3 saja ini. Kemudian ini agak bergeser juga, ini angka 21-nya mestinya di sini. Kemudian 22 sampai 26, ini agak bergeser, ini banyak bergeser. Ini bisa diperhatikan, misalnya 22 sampai 26 nih. 22 sampai 26 yang ini, 22 sampai 26. Frekuensinya frekuensinya 9. Jadi tidak sampai 10. Kemudian 27 sampai 31. Dan seterusnya. Perhatikan diagram batang itu berpisah-pisah ya, terpisah antara yang satu diagram dengan yang lain. Ya. Setiap batang ini pisah. Ya. Histogram, jadi dalam bentuk diagram sebenarnya juga batang, hanya dia batangnya berbentuk batang sambung-sambung, ya. Dia bersambung. Coba lihat ini berdempet antara yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga dan seterusnya. Nah, histogram menggunakan batas kelas, ya, menggunakan batas kelas, ya, atau tepi-tepi kelas. 11,5 sampai 16,5. Kalau kita punya kelas yang sebenarnya tadi 12 sampai 16. Ya, ini digunakan tepinya atau digunakan batasnya ini ya. 11,5 sampai 16,5. Kemudian 16,5 sampai 21,5. Ya, karena batas atas dari kelas yang pertama menjadi batas bawah kelas yang berikutnya, maka gambarnya berdempet atau berimpit. Ya, karena memang batas atas dari kelas yang sebelumnya merupakan batas bawah dari kelas yang sesudahnya. Ini frekuensinya masih sama dengan frekuensi yang tadi. Menggunakan frekuensi yang sama karena menggunakan data yang sama. Perhatikan yang ini, kenapa pisah-pisah? Ya, karena ini masih memang putus. Ada jarak antara 16 dengan 17. Ya, ada jarak antara 16 dengan 17, berjarak 1. Tapi pada histogram
tidak ada jarak, ya, tidak ada jarak. 11,5 sampai 16,5. 16,5 sampai 21,5. Ya, berhimpit, ya, garisnya berhimpit, tidak pisah, sehingga batangan-batangan diagram ini menjadi tidak terpisahkan, ya, menjadi tidak terpisahkan. Hanya pengaturan frekuensinya sama saja dengan yang tadi. Yang berikutnya, ya, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Ya, namanya juga diagram garis, pasti tampilannya garis. Ya, tampilannya garis. Sering juga disebut dengan poligon. Ini poligon frekuensi. Perhatikan. Kita punya selang kelas 12 sampai 16. Titik tengahnya 14, frekuensinya 4. Nah, pada penyajian data menggunakan garis yang poligon, kita menggunakan titik tengah kelasnya. Ya, kita menggunakan titik tengah kelas. Titik tengah kelas yang pertama 14, ya. Titik tengah kelas yang kedua 19. Titik tengah kelas yang ini garis, oh ternyata ini bergeser, ya. Ini 14 mestinya di sini, 19 di sini, 24 di sini, 29 di sini, 34 di sini, 39 di sini, 44 di sini, 49 di sini. Ya, jadi titik tengah 14, ya, untuk kelas pertama atau selang pertama, frekuensinya 4 di sini. Dibuatlah titiknya, kemudian frekuensi 3, ya, frekuensi 3 untuk frekuensi 3 untuk kelas yang kedua, titik tengahnya 19, dibuat titiknya. Seterusnya begitu, titiknya disesuaikan dengan titik tengah kelasnya. Titik tengah kelas di bagian sumbu X, kemudian frekuensi di sumbu Y. Setelah dibentuk titik-titiknya, ya, terbentuk titik-titiknya, lalu ditarik garis. Nah, yang memotong sumbu X bagaimana? Dijatuhkan di sini, ya. Dijatuhkan ke sumbu X, satu titik di bagian awal, kemudian di bagian akhir juga satu titik. Lalu ditarik garisnya ini mengikuti titik-titik yang sudah dibuat tadi, ya, sehingga terbentuk garis yang seperti ini. Ini namanya poligon frekuensi. Kemudian yang lalu juga kita sudah belajar tentang frekuensi kumulatif, ya, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu bermanfaat ketika kita ingin menyajikan data menggunakan ojaif kurang dari atau lebih dari, ya, atau ketika kita memiliki data yang tersajikan dalam bentuk tabel menggunakan frekuensi kumulatif, maka kita akan sajikan datanya dalam bentuk grafik, modelnya seperti ini, ya, model seperti ini. Ini masih menggunakan data yang sama dengan yang tadi, dan data ini kita sudah pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Pada batas kelas kurang dari, ya, kurang dari atau sama dengan 11,5, frekuensi kumulatifnya 0 karena memang tidak ada data, jadi 0 di sini. Dan yang ini pada kelas 51,5 atau batas kelas 51,5, frekuensinya 70 terakumulasi keseluruhan sebagaimana yang kita pelajari yang lalu, 70. Jadi ini kita perhatikan naik, ya, frekuensinya naik semua, 0, 4, 7, 16. Jadi terakumulasi sampai frekuensi keseluruhan 70. Nah, pada sumbu X kita cantumkan ininya, batas kelasnya kurang dari sama dengan 11,5, frekuensinya 0. Kemudian 16,5, frekuensinya 4. 21,5, frekuensinya
kurang dari 26,5 frekuensinya 16. Naik terus. Kurang dari 31,5 frekuensinya 28. Kemudian kurang dari 36,5 frekuensinya 44 dan seterusnya. 51,5 frekuensinya 70 keseluruhan. Setelah dibuat titiknya sebagaimana yang tadi dalam penyajian dalam bentuk poligon yang sebelumnya, ditariklah garisnya, ya, ditarik garisnya dari yang pertama disambungkan ke atas, disambung sampai di bagian akhir. Maka terbentuklah gambar ojaif kurang dari. Ya. Kemudian masih ada lagi satu, ya, ojaif yang lalu kita sudah pelajari juga untuk yang lebih dari. Atau menggunakan data frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, data ini juga kita sudah ambil, kita sudah pelajari. Saya tinggal ambil, saya pindahkan di sini. Untuk yang lebih dari 51,5 nol karena sudah tidak data. Ya. Yang lebih dari 11,5 keseluruhan diambil 70 terakumulasi ke sini. Jadi ini grafiknya nanti grafik turun seperti ini, ya, turun sampai 0. Kenapa dia 0? Sudah tidak ada data di sini. Lebih dari 51,5 sudah tidak ada data. Kurang dari lebih dari 11,5 datanya 70. Kemudian lebih dari 16,5 datanya 66. Lebih dari 26,5 datanya atau frekuensinya 54. Jadi untuk menentukan titik-titiknya disesuaikan dengan berapa frekuensinya. Ya, yang di sebelah kiri berapa frekuensinya, jadi kita tinggal perkirakan. Kalau ada bantuan grid atau garis-garis yang seperti ini itu sangat membantu ini, ya, sangat baik kalau kita buat. Nah, terbentuklah ojaif lebih dari. Jadi bedanya antara yang kurang dari dengan yang lebih dari, kalau yang kurang dari grafiknya naik, menanjak sampai puncaknya berhenti. Kalau yang lebih dari, dia turun dari yang paling tinggi, ya, frekuensi keseluruhan sampai pada yang frekuensinya 0. Ini untuk penyajian data menggunakan ojaif lebih dari atau ogif lebih dari. Kemudian diagram lingkaran. Ya. Penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Ini sudah ada contoh yang saya berikan. Kita juga yang lalu sudah punya data tentang ini. Ya, kita punya data tentang kegemaran data yang sebelumnya, yang ini tadi. Yang ini. Kita menggunakan data yang ini. Apa? 6 jenis olahraga, ya, 6 jenis olahraga dengan frekuensi masing-masing secara keseluruhan 40. Ya. Untuk membuat diagram lingkaran seperti ini sangat mudah caranya. Ya, mudah sekali, tapi kita harus menggunakan bantuan alat gambar lingkaran. Bisa berupa jangka, ya. Bisa menggunakan jangka atau menggunakan alat lain yang mungkin untuk kita membuat lingkaran yang baik, yang sesuai. Jangan terlalu kecil dibuat lingkarannya, jangan juga terlalu besar. Caranya bagaimana? Pertama kita gambar lingkaran. Kalau kita pakai jangka, pakai jangka. Kemudian tarik sebuah garis dari titik tengah lingkaran sampai menyentuh lingkaran. Jadi dari titik tengah ini, kemudian kita tarik garis, ya, kita tarik garis ke sini. Setelah itu kita menggunakan bantuan busur derajat supaya ukuran derajatnya tepat. Ya.
Kita pakai busur derajat. Kita letakkan titik tengah busur derajat berimpit dengan titik tengah lingkaran, dan garis tengah lingkaran berimpit dengan garis yang kita buat tadi. Jadi, mana tadi? Ya. Jadi, kalau ada busur, ini busur kita taruh di sini, titik tengahnya busur di sini, kemudian garisnya yang paling bawah kita taruh di sini, kita berhimpit dengan ini. Ya. Kalau kita mau letakkan mana bola kaki? Oh, yang ini, yang bola kaki saja. Karena contoh hitungan yang saya berikan bola kaki. Ya, kita ambil tadi, setelah kita buat lingkaran, kita tarik garis dari sini, dari titik pusat ke lingkarannya, sampai menyentuh lingkaran. Kemudian kita letakkan busur derajat di sini, titik tengahnya busur derajat, tentunya tahu busur derajat semua ini. Kemudian garisnya busur derajat berimpit dengan yang ini. Lalu kita ukur ya 36 derajat. 36 derajat itu sebentar baru saya jelaskan. 36 derajat kita ukur ke sini, lalu kita kasih tanda. Setelah itu, lalu dibuat garisnya, ya, menghubungkan lingkaran dengan titik tengah lingkaran. Terbentuklah juringnya, ya. Terbentuk juring. Ini namanya juring. Ini juring. Ini juring. Ini juring atau sektor-sektor. Sektor bola kaki terbentuk. Yang lain juga begitu. Nah, untuk menentukan ada berapa derajat setiap sektor atau setiap juring ini, itu tergantung pada frekuensi dari data yang kita miliki. Frekuensi dari setiap datanya. Ya, misalnya kita ambil bola kaki. Pada tabel yang sebelumnya tadi, frekuensi untuk bola kaki 4 atau 4 orang yang gemar bola kaki. Maka untuk menentukan besarnya derajatnya ya pada lingkaran, kita menggunakan rumus ini ya. 4 dibagi dengan keseluruhan frekuensi 40 tadi, kemudian dikali 360 derajat. Hasilnya 36 ya. Ini 36 ini. 4/40 itu 10, 360 per 10, 36 derajat. Maka ini tadi kita ukur 36 derajat. Lalu yang lainnya, misalnya bola voli. Nih. Oh, ini saja yang gampang. Bola kaki 4, ini 8. Ya, ini lari 8. Ya, berarti 8/40 dikali dengan 360. Ya, 8/40 1/5. 1/5 dikali 360. Ya, dikali 360. Hasilnya ya nanti hitung berapa itu. Kalau tidak salah 72. Ya, lalu dibuatlah lingkarannya, dibuatlah juringnya ya untuk lari yang ini. Dari sini kita letakkan lagi busurnya, titik tengah busur di tengah, kemudian garisnya kita impitkan dengan batas dari juring bola kaki tadi. Kemudian 70 derajat kita tandai, kita beri tanda, lalu kita tarik garis dari titik tengah itu ke sini. Ya, jadi tadi kita letakkan di sini, di titik tengahnya ini untuk titik tengah busurnya, lalu garisnya busur kita himpitkan di sini, lalu kita lihat 72 derajat ke sini. Ya, ada pada busur 72 derajat, kita tandai di sini, lalu kita tarik garisnya. Dari titik tengah ke sini terbentuklah juring untuk lari, dan seterusnya seperti itu. Ya. Ini nanti dilihat di sini ya. Itu saja materi yang saya sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik.